صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Darul Maqamat, yang sama kita hormati Ketua Pembina, Ketua Penasihat, serta pengurus Jamaah Majelis Darul Maqamat yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih percaya kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta ketetapan qada dan qadarnya, baik dan buruknya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu masih banyak di luar sana orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan rasul-rasulnya, memutarbalikkan Al-Quran, dan tidak mempercayai hari kiamat serta ingkar terhadap ketetapannya. Oleh karenanya patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba untuk dijadikan contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Darul Maqamat yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima segala amal perbuatannya, meluaskan kuburnya, menarakan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya untuk membuka pintu-pintu langit, berharap segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lantunkan salat Nabi yang dipandu oleh rekan kita dan semuanya. Padanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana wadhu'ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana محمد شهيد الكونين
والثقلين والفريقين من قرب ومن عدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع نبينا الآخر الذي فلا أحد أكبر في القول لا منه ولا معاني يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتحين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب الخلق ولمن أكون به سواك يدخل الحديث العالمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لن ينتظم قط قهار مطلق أبدا ولن تزاعد أصلا في مدى الزمن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفسنا تقضي بصلة عظمى إلا الكبائر في المطلق كالأمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والذي والصحي ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والهلم والحكم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku, sahabat-sahabat terhormat yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita fokuskan seluruh jiwa kita, hati dan pikiran kita guna mendengarkan penjelasan hadis seperti hikmah insyaallah disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmati di majelis yang paling mulia ini, sekaligus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang patut kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terbaik yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Apa kira-kira? Sepeda listrik? Iya. HP ya? Aman tadi. Ya. Jadi perkembangan zaman atau biasa disebut sekarang akhir zaman ini, semua keadaan lebih mudah, lebih cepat. Tapi apakah keadaan itu menambah kebaikan kita dari sisi sikap kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi semakin pintar anak sekarang ini. Ya. Maka harus kita pastikan apa yang akan kita berikan kepada anak kita. Dan sudah tentu apa yang terbaik yang harus kita berikan kepada anak kita. Karena sekarang apa yang mau diberikan kepada anak kita itu semua ada. Ya, tinggal mau ngutang apa enggak. Ya, kalau mau ngutang ada semua. Ya. Tapi Rasul mengingatkan kepada kita, mana halawalidun waladahu Abdullah min adabin hasanin. Tidak ada satu pemberian pun yang dihadiahkan atau yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya yang lebih utama, yaitu adalah akhlak yang baik. Jadi apa yang terjadi pada kehidupan sekarang dengan segala kemudahan, bahkan mungkin kemewahan, itu jangan sampai menggerus, jangan sampai menghilangkan sifat yang harus kita jaga, yaitu akhlak yang baik. Apapun bisa jadi boleh kita berikan, selama tidak merusak akhlak, selama tidak merubah apa yang terbaik yang harus kita berikan. Karena biasanya kita ini kurang memperhitungkan efek-efek yang ada. Ya. Kemarin saya waktu masjid maghrib, ya maghrib itu di kuburan Pak. Ya, di kuburan ada anak nongkrongnya di atas motor. Masya Allah. Ya, di atas motor nongkrongnya sambil ngobrol. Jadi fasilitasnya luar biasa diberikan oleh orang tua kita. Diberikan motor itu maghrib itu, ya, diberikan motor tapi buat nongkrong di kuburan. Pertanyaannya, orang tuanya tahu apa enggak? Nah itu. Makanya paling tidak ketika waktu-waktu sholat itu kita harus sadar di mana posisi anak kita. Karena
Kita ini menganggap semua keadaan ini maklum, ya. Jadi zaman ini begitu diikuti tanpa kita melihat efek yang lebih parah. Nah, maka Rasul mengingatkan bahwa apa yang kita berikan terhadap anak kita, yang terbaik adalah akhlak. Tinggal teknisnya seperti apa dan bagaimana, inilah yang harus kita pahami. Dan karena mendidik sekarang ini lebih berat, karena banyak yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Gurunya banyak, gurunya sekarang, ya, gurunya banyak, sehingga apa yang dia dapatkan bisa jadi dia salah memahaminya. Ada keluarga saya itu anaknya semua merokok. Kenapa dia merokok anaknya? Karena bapaknya ngerokok. Itu contoh yang gampang. Artinya mendidik ini memang yang paling sulit adalah uswah, contoh. Kita semua berpikir anak kita menjadi anak yang baik, anak kita menjadi anak yang soleh, kita sendiri tidak mencontohkan. Baik contoh zahir atau contoh batin. Cara berpikir kita, ya, itu kan sebetulnya punya pengaruh terhadap apa yang akan terjadi pada anak kita. Maka apa yang menjadi kepentingan kita dalam mendidik? Yang pertama adalah adab yang baik. Sudah tentu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan pada setiap diri kita, ya, keadaan pada setiap diri kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu berawal dari rumah yang baik, ya. Jadi apa yang terjadi di luar rumah itu akibat dari proses di dalam rumah. Apa yang dilakukan di dalam rumah kita? Ya, macam-macam. Ada rumah yang tiap hari gapleh, ya. Ada yang rumah tiap hari siang malam karaoke. Ada suasana-suasana yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumah itu kalau dalam teori pendidikan yang pernah saya sampaikan, al-bait madrasatul kubra. Rumah itu adalah tempat pendidikan yang sangat luas. Makanya evaluasi pendidikan itu yang kita titipkan anak-anak kita ke sekolah, itu bisa kita evaluasi di rumah. Tapi rumah kita sudah tidak bicara evaluasi pendidikan sekarang, ya, semua dianggap dia biasa, nonton TV bareng, ya, kesiangan bareng-bareng, ya. Apa kata Rasulullah? Masalul bait alladhi yudhkarullahu ta'ala fih wal bait alladhi la yudhkarullahu fih masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya dia selalu berzikir kepada Allah dan rumah yang di dalamnya tidak pernah berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang mati itu, Bu, apa bedanya orang mati dengan orang hidup? Orang mati tidak berbuat apa-apa. Ada nggak orang hidup nggak berbuat apa-apa? Ada. Ya. Maka zikir adalah membedakan. Zikir membedakan apakah dia itu orang mati apa orang hidup. Ciri-ciri orang yang berzikir itu adalah orang yang hidup. Dia hidup tapi tidak berzikir, dia seperti orang mati.
Al-hayy kal mayyit. Orang yang hidup seperti orang yang mati. Nah, apa yang dilakukan di rumah kaitan dengan yudkarullah ta'ala fi. Makanya kenapa kita yang bapak-bapak ini dianjurkan sholat sunnahnya di rumah? Kan begitu ya? Wajib afdolnya di masjid atau di mushola, sunnahnya di rumah. Karena rumah kita adalah bukan kuburan. Rumah kita juga harus dijadikan tempat untuk mengingat kepada Allah. Rumah kita bukan sekedar tempat tidur, bahkan mungkin tempat buang air. Tapi rumah kita adalah tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah secara hukum orang laki-laki sholat sunnahnya afdol di rumah, dan sholat wajibnya afdolnya di masjid. Kenapa di rumah? Dalam rangka rumah bukan sekedar tempat tidur. Kemudian di samping itu adalah di rumah juga dibacakan Quran. Jangan rumah kita ini seperti kuburan. Ada rumah seperti kuburan? Ada. Nah, coba antum kalau keliling jalan, ya, apalagi jalannya sekarang nih subuh, itu suasana yang terjadi pada rumah, di mana rumah hanya digunakan untuk tidur. Rumah hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi rumah pergi pagi, pergi gelap, pulang gelap. Nah, Rasul mengingatkan rumah yang di dalamnya tidak digunakan untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah, yaitu masalul hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Artinya kalau rumah itu tidak digunakan untuk berzikir, seperti di situ yang ada hanya orang mati. Maka jangan sampai rumah kita keadaannya seperti itu. Nah, ini perumpamaan secara fisik, ya, al-bait itu fisik. Sehingga rumah yang mestinya itu adalah hidup, ada suasana. Ya, kalau kata Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surga. Maka kalau rumah kayak kuburan, makanan kagak ada, seret rezekinya. Kuburan. Kalau dulu saya lagi kecil di kuburan banyak itu makanan-makanan, kuburan Cina tapi. Ya, kuburan Cina itu banyak tuh dulu. Ya. Jadi dia kalau bahasanya, kalau cara itu naruh makanan. Alhamdulillah makanannya habis kata dia. Yang kita colong. Ya. Iya. Jadi rumah yang di dalamnya kal mayit, berarti rumah itu rezekinya berat. Ya. Makanannya aja nggak ada, ya kuburan. Masa kuburan ada makanan? Kalaupun ada diambil orang. Nah, maka rumah kita jangan kal mayit, jangan seperti orang yang mati. Tempat itu harus hidup. Ada yang dinikmati di rumah itu. Di antaranya tadi berzikir, berdoa. Dan kalau kita berzikir, berdoa, berarti ada sisi lain di rumah itu. Kebutuhan rumah ada, ya, untuk bisa menjadikan rumah itu seperti orang hidup. Kalau rumah mati itu, makanya kan rumah kalau nggak diisi gimana? Rusak kan? Rusak. Ada yang ngisi nggak? Ada. Setan ada yang ngisi. Nah, begitu ya. Sekarang rumah kita isi, tapi rumah kita seperti kuburan. La yudkaru fihi asma Allah. Masuknya ke kuburan aja, masuk ke kuburan aja ada. Assalamualaikum ya ahlal kubur.
Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ke rumah nyelonong aja. Assalamualaikum enggak, baca kulhu enggak, baca ayat kursi enggak. Jadi rumah kita ini betul-betul menjadi rumah yang serem. Ya. Nah maka jadikan rumah seperti orang yang hidup. Orang yang hidup itu adalah bergerak, melakukan sesuatu sebagaimana Allah dan Rasul memerintahkannya. Maka jadikan rumah kita adalah rumah untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan rumah tempat ngelamun, tidur juga nggak bisa tidur. Ya. Jadikan dia rumah sesuatu yang nyaman, yang asyik, yang menikmati rumah itu adalah sebagaimana rumah yang di dalamnya harus digunakan untuk banyak berzikir. Makanya kalau rumah sepi-sepi, undang makan aja, ntar ada yang datang. Iya, rumah saya ini kayaknya sepi banget gitu ya, undang makan, insya Allah ada yang datang. Jangan undang ngaji dah, undang makan aja. Ya, baca Fatihah bareng-bareng. Jadi jangan sampai rumah kita ini tidak ada yang datang ke rumah kita. Bahkan yang punyanya rumahnya sendiri nggak ada. Pergi gelap, pulang gelap. Yang punya rumahnya saja tidak menikmati itu sebagai rumahnya. Ya. Ini peringatan dari Rasulullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai rumah kita ini seperti kuburan. Indikasinya apa? Indikasinya adalah di dalamnya tidak digunakan untuk berzikir. Di dalamnya tidak digunakan untuk membaca Quran. Bahkan di dalamnya digunakan hanya untuk hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kehidupan ini adalah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bisa menambah kebaikan-kebaikan, maka jangan sampai rumah kita tidak dimunculkan di dalamnya kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan itu jangan diumpetin. Kan ada kebaikan diumpetin ya. Ya. Ketika orang mengetahui itu kebaikan, jadikanlah kebaikan itu bisa kita berikan kepada yang lain. Apa yang kita punya? Kebaikan apa yang kita punya, jangan hanya kita yang bisa melakukannya. Jadikanlah kebaikan itu untuk orang banyak, untuk maslahah. Maka dari Rasulullah, ma yakunu indi min khair falan udakhiru ankum. Maka aku tidak akan pernah menyimpan kebaikan yang ada pada aku. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita kebaikan, berikan kebaikan itu kepada yang lain. Orang-orang yang di sekitar kita kira-kira membutuhkan nggak yang apa yang punya kita. Walaupun misalkan sebut saja kebaikan dari sisi materi, ya. Makanya kan kalau masak apa, masak sop, airnya suruh dimanyakin, iya airnya kuahnya. Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Ya. Kalau kamu buat sop itu supaya airnya dibanyakin, terus bagiin tetangga. Jadi selalu ada dalam pikiran kita adalah apa yang sudah Allah berikan kebaikan kepada kita, supaya kebaikan itu diberikan kepada orang yang di sekitar kita. Makanya kata Rasulullah, ketika kebaikan itu diberikan kepada orang lain, kita jangan berharap hanya mau dikasih doang.
Ada orang yang benar-benar dikasih doang, ada nggak? Ada, maunya dikasih aja. Dia mah nggak pernah ngasih apa-apa sama saya, kata dia. Dianya lebih parah sebetulnya. Ya. Maka ada sikap sifat yang kata Rasulullah, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang memiliki jiwa memelihara diri dari meminta, sebetulnya dia akan dicukupkan oleh Allah. Iffah. Maka ada doa, Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah. Kita betul-betul harus berupaya. Jangan sampai demen minta. Tapi kita berusaha selalu memberi. Ya. Karena kalau kita mentalnya mental selalu minta, beda dengan diberi ya. Minta dengan diberi beda nggak? Beda. Kalau kita diberi, terima. Ya. Ada satu riwayat kaitannya dengan amil zakat. Amil zakat itu kan boleh menerima menerima zakat karena dia masuk mustahik dari 8 itu. Dalam riwayat ada seorang amir, dia tidak mau menerima, padahal dia berhak. Umar bin Khattab menegur kepada orang itu. Dulu, kata dia, aku juga sama. Aku tidak mau menerima zakat tadi karena aku sebagai amir, tapi Rasulullah selalu memaksa. Kata aku, berikan saja kepada yang lebih membutuhkan. Berikan saja kepada yang berhak. Tapi tetap Rasulullah memaksa aku untuk menerimanya. Akhirnya aku terima. Apa kata Rasulullah? Kalau namanya pemberian, terima saja. Kalau namanya pemberian, terima. Soal nanti kalau sudah diterima mau diberikan kepada orang lain lagi, itu soal lain. Karena Allah sudah memberikan kepada Anda, jangan ditolak. Itu dia berhak. Ya. Itu dia berhak sebagai amil. Punya hak untuk menerima zakat karena dia sebagai amil. Lalu bagaimana kata Rasulullah? Terima saja. Ada 2 yang bisa kamu lakukan ketika kamu sudah menerima harta itu. 1, harta itu bisa kamu kembangkan sehingga lebih maslahah, atau disodakoh. Ya. Makanya jangan menolak pemberian. Kecuali pemberian kertas iklan itu nggak usah ditolak, boleh. Kan ada motor-motor itu suka ngasih jalan tuh kan, nah itu boleh ditolak kalau itu. Ya, kalau pemberian yang sifatnya tadi adalah ada manfaatnya atau mungkin tidak ada manfaatnya buat kita, terima saja, nanti diberikan kepada yang lain. Ada 2 di situ dijelaskan, bisa dikembangkan atau disodakohkan. Yang jadi masalah dia tidak berhak ngambil, nah, ya, tidak berhak malah ngambil, nah itu masalah. Ya, kata Ali, justru yang jadi masalah adalah dia tidak berhak malah dia ngambil. Yang berhak tidak diterima itu tidak boleh, terima saja. Yang jadi masalah adalah kalau yang berhak dia tidak ngambil, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka Rasulullah tidak pernah menyembunyikan apa yang dimilikinya. Dan kalau ada orang yang meminta kepadanya, pasti Rasulullah kasih. Tapi Rasulullah mengatakan, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Tapi kamu harus memelihara diri. Ya. Jangan suka meminta. Ya.
Jaga harga diri kamu. Makanya saya sering bilang koruptor itu jahatnya luar biasa. Ya. Jahatnya luar biasa. Mengambil lebih banyak daripada orang lain, bahkan hak orang lain diambil. Karena menerima saja, ketika kita menerima itu kira-kira harus rada mikir. Harus rada mikir maksudnya apa? Yang namanya nerima itu tidak lebih baik daripada memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Ya. Karena biasanya ada orang yang senang dilayanin, ya. Senang dilayanin, senang difasilitasi, senang dilayani. Ini efeknya juga bahaya. Ya. Saya ada cerita sedikit. Ya. Saya punya teman itu pernah jadi pejabat, ya, pejabat luar biasa lah. Ya. Jadi kalau kita datang ke daerahnya itu dia kurang peduli, cuek aja. Ya. Tapi orang-orang yang biasa senang melayani, begitu kita datang dia telepon, siapa yang jemput ente di bandara? Ente nanti nginep di mana? Nginep di rumah aja ya. Berebut gitu. Ya. Tapi sebagian orang yang biasa dilayani tenang aja. Nah ini dia. Ya. Ada orang yang senang dilayani sehingga kurang peduli. Maka biasakanlah kita berkhidmah. Ya. Berkhidmah. Insya Allah. Ya. Ketika kita terus berpikir, berkhidmah, membantu orang lain, melayani orang lain, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jadi bos sih boleh aja, ya. Pada waktu tertentu boleh jadi bos, boleh. Ya. Ada seorang kapten itu yang selalu dilayani oleh siapa yang melayani kapten? Pilot, pramugari. Tapi lama-lama juga bosan juga dilayanimu. Akhirnya dia mengambil kesempatan untuk melayani orang. Ternyata melayani itu lebih asik daripada dilayani. Ya, melayani ternyata lebih enak. Ya. Lebih indah ternyata. Tapi ada orang asik dengan dilayani, dia lupa kalau ternyata melayani itu lebih enak. Sama dengan memberi itu lebih asik daripada menerima. Walaupun kelihatannya lebih enak, tapi sebetulnya hakikatnya memberi, melayani itu lebih indah, lebih asik ketimbang kita dilayani atau menerima. Maka Rasulullah bilang, jaga, pelihara diri kamu, jangan mudah minta. Yu'ifahullah, Allah akan memelihara kamu kalau kamu memelihara kamu dengan tidak mudah meminta. Wa may yastagni yughnihillah, siapa yang merasa dirinya cukup, Allah akan mencukupkannya. Kita ini merasa hidup suka cukup, suka kurang. Yang lebih dirasakan kurang, ya Allah. Maka akhirnya mengeluh terus, ya, kurang bisa mensyukuri. Kata yughnihillah, jadilah kamu orang yang merasa cukup, maka yughnihillah, yang mencukupkannya nanti ada Allah. Jangan sedikit kurang mengeluhnya lama banget, ya, bahkan semua orang diomelin karena dia berharap dapat banyak malah enggak dapat, ya, berharap dapat 5 dapatnya 4, masih ngambek juga lagi padahal udah dapat itu, ya. Wa may yatasabbar yusabbirhu, siapa yang berusaha untuk sabar maka Allah akan menjadikan dia sabar. Jadi kebaikan-kebaikan itu diawali dengan melatih, mencoba, ya. Supaya baru melatih itu mungkin belum berhasil. Makanya kalau kemarin Ustaz dosen menjelaskan ikhlas itu susah banget. Ya enggak lah, enggak susah.
jalani terus menerus, ya. Karena yang menjadikan ikhlas siapa? Yang menjadikan ikhlas itu Allah, bukan kita. Maka bahasanya mukhlas. Mukhlas itu dijadikan ikhlas oleh Allah. Kita itu dalam bahasanya ismul maf'ul, objek. Nggak bisa kita bikin kita ikhlas. Yang bikin kita ikhlas itu adalah Allah. Maka perintah Allah kerjakan aja dulu. Terus kerjakan saja. Ya. Berat memang. Ya. Untuk bisa melakukan sesuatu itu ikhlas, memang harus dilakukan berulang-ulang. Antara perintah dengan larangan yang gampang kita langgar yang mana? Larangan apa perintah, Pak? Hah? Coba ayo. Perintah sama larangan, makanya kalau orang dilarang tuh biasanya ngerjain apa enggak? Ngerjain biasanya. Contoh Pak, nih Pak. Di rokok tuh rokok. Rokok ada tulisan apa rokok? Ya, di rokok itu tulisannya serem nggak? Serem. Ya kan, tapi itu coba ya, ini yang merokok nih. Ya, Waun udah miring aja Waun tuh kalau bilang merokok. Ya, ini yang merokok tulisannya jelas nggak? Jelas itu. Susah kita memahami tulisan itu. Kalau larangan kita seperti susah memahaminya. Yang kedua apa? Yang kedua, dilarang buang sampah di sini. Yang buang sampah di sini anjing, tetap aja dia buang di sini. Iya Pak. Nah itu dia. Coba yang lain perhatikan tuh. Ya. Di mana-mana itu sampai wali kota itu kan, masya Allah sekarang mengatur buang sampah itu. Memang mental untuk memahami larangan itu tidak gampang. Ya. Kalau perintah itu kan masih bisa di setel-setel perintah itu. Ya. Seberapa kita mampu melakukannya. Boleh dilakukan. Kalau tidak apa-apa, kira-kira begitu. Tapi kalau larangan kita nggak tahan. Berani melakukan larangan. Contoh 2 itu. Atau 3 ada lampu merah. Kadang-kadang lampu merah serobot aja gitu ya. Ada itu larangan, serobot aja. Itulah keadaan kita. Makanya kita harus melatih. Kalau ada perintah Allah kita kerjakan walaupun tidak maksimal. Dan kalau ada larangan tinggalkan, tidak boleh ditawan. Ini kan soal berpikir, soal mental, soal sikap. Maka kalau yang namanya perintah kerjakan. Makanya kan kenapa saya sering menyampaikan berinfak itu walaupun 1000, karena perintahnya ada. Doa 2 malaikat siap subuh itu ada. Bahkan tadi yang tidak berinfak akan dihancurkan harta. Ngeri apa enggak? Ngeri sih ngeri, tapi jadi pola kita dalam hidup ini, kalau ada perintah kerjakan. Kalaupun tidak bisa mengerjakan, introspeksi. Kenapa saya tidak bisa mengerjakan? Kalau larangan ditinggalkan, nggak melaksanakan larangan, nggak apa-apa kan? Kenapa saya nggak bisa bohongin orang ya? Nggak apa-apa, sudah bagus. Tapi kalau perintah kita tidak lakukan, berarti kembali kepada kita. Ada masalah pada diri kita. Apalagi perintah itu nggak berat-berat banget, ya. Makanya ada nggak perintah Allah yang memberatkan hambanya? Nggak ada. Tapi kita tidak bisa melakukan, berarti ada masalah pada diri kita. Ya, maka jadilah orang yang merasa cukup. Jadilah orang yang berusaha untuk sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa usa'a minas sabri. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, kata Rasulullah, apapun yang diberikan oleh Allah itu nilainya tidak sehebat kalau kita punya sikap sabar. Apapun yang diberikan, ya.
Kita punya duit belum tentu sabar. Punya apapun kalau tidak sabar pasti tidak beres. Maka pemberian yang terindah kata Rasulullah adalah pemberian kita diberikan sikap sabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Pertama adalah kaitannya dengan apa yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Maka materi yang diberikan kepada anak-anak kita jangan sampai menggusur sikap akhlak. Ya, saya kebetulan memang nggak punya anak kecil, sudah tidak punya anak kecil. Sebetulnya nggak tahu itu anak-anak yang suka bawa motor listrik itu difasilitasi bapaknya. Saya nggak tahu itu. Iya, karena saya nggak punya anak, jadi susah membuktikannya ya. Iya, awalnya mungkin buat ibunya sih awalnya, tapi dia lupa kalau ternyata itu juga sangat punya pengaruh terhadap anaknya. Rumah kita itu bukan sekedar tempat tidur, apalagi bukan sekedar tempat buang air, tapi rumah kita adalah rumah yang istimewa. Harus digunakan di dalamnya adalah rumah untuk mengingat Allah. Rumah yang harus kita gunakan untuk ibadah, berzikir, membaca Quran, melakukan sholat-sholat sunnah. Dan kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita jangan disimpan, apalagi ada yang minta, kasih. Ya. Tetapi kita tidak boleh senang meminta. Pelihara diri kita. Ya. Karena bagaimanapun kalau sudah rezeki kita tidak dipinta pun nanti akan datang. Maka bersikaplah kita menjadi orang yang cukup. Pelihara diri kita dari sikap meminta. Jangan sampai penyakit itu ada pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian yang sekalian penjelasan hadis Mukarramah sampai ke kita. Namun tadi diawali dengan pertanyaan yang menggelitik kita semua. Apakah fasilitas yang ada pada kita, apakah fasilitas yang kita berikan kepada keluarga kita menambah akhlak kebaikan kepada anak cucu kita? Nyatanya tadi disampaikan atau kita sering melihat series yang difasilitasi oleh keluarga masing-masing ternyata banyak yang digunakan bukan pada tempat. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita perhatikan keluarga kita masing-masing, fasilitas yang diberikan kepada kita masing-masing, sejauh mana anak itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya sekalian. Dan akhirnya seperti biasa di akhir pengajian kami silakan para jamaah untuk bisa bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kalian membangun kehidupan yang prospek bahagianya dunia dan akhirat? Apakah kita harus beribadah terus atau miskin? Hidup itu memang harus ibadah terus. Ibadah itu bukan hanya sholat, kerja itu ibadah, bergerak itu ibadah. Maka hidup itu memang harus beribadah. Cuma jangan dipahami ibadah itu kayak ngaji gini aja, enggak. Seluruh aktivitas kita itu harus kita jadikan dia adalah tempat untuk ibadah. Maka bisa jadi orang tidak sempat sholat berjamaah karena ada hal yang tidak mungkin bisa lakukan, tapi jangan tidak sholat. Ya. Memang hidup harus ibadah, Pak Bisi. Pak Bisi di rumah ngapain? Pak Bisi ibadah dengan terus berzikir, membaca Quran, ya banyak yang dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ya. Makanya waktu kisah kan tidak boleh kosong. Tidur saja, ya. Itu harus kita jadikan untuk ibadah.
Saya kalau tidak tidur itu, tidak tidur habis duhur itu asarnya itu tasbih jatuh melulu. Jadi jangan di masjid digunakan untuk tidur. Di rumah tidur lagi di rumah. Masjid itu kita siapkan untuk berdoa, berzikir dan lain sebagainya. Ya kan pas sampai di masjid tidur. Karena di rumahnya mungkin tidak tidur. Atau di rumahnya dia zikirnya banyak. Wallahu alam, saya nggak tahu. Gitu ya, mending. Ya, jadi gitu. Jadi seluruh aktivitas kita, makanya kan inna sholati wa nusuki. Nah, yang harus kita ininya tuh pahami wa nusukinya. Ya, nusuk itu kan diterjemahkan ibadah. Ibadah apa? Ya, ibadah selain sholat tadi. Makanya sholat disebutkan kan? Mestinya sholat nggak usah disebutkan di situ, tapi disebutkan oleh Allah karena memang sholat itu adalah pemicu memunculkan ibadah-ibadah berikutnya. Kalau orang sholatnya nggak benar tuh ibadahnya dia rada kurang benar yang lain. Coba anda perhatikan. Jadi semua kekeliruan kita ini adalah sholat kita yang tidak sempurna. Maka jangan sampai hidup kita ini tadi kosong dari ibadah. Jadi memang hidup harus ibadah Pak Bisi ya. Tapi jangan dipahami ibadah masjid, musola, majlis taklim, seluruh aktivitas. Pak Jokowi itu jadi presiden ibadahnya banyak gitu dia. Banyak nggak? Banyak. Ya, saking banyaknya apa aja diambil. Itu masalahnya di situ. Maka pastikan apa yang kita lakukan ini sesuai nggak dengan perintah Allah. Apa yang kita lakukan ini ada nggak contohnya dari Rasulullah. Itu harus betul-betul dilihat. Sehingga yang kita lakukan itu punya nilai ibadah. Termasuk nanti yang boleh. Kalau kata Gus Baha ini, tidur aja lebih baik tidur daripada ente ngelayap, ya malah ada masalah. Jadikan tidur untuk tidak melakukan maksiat, itu ibadah. Ya, tidur. Kalau orang tidak tidur dia keluar dari rumah, kemungkinan maksiat nggak? Kemungkinan ada. Lebih baik tidur. Dalam teori meninggalkan satu amalan dan melakukan amalan yang lain sehingga amalan itu tidak berdampak maksiat itu lebih baik daripada ngomongin orang. Lebih baik tidur. Nah itu kayak gitu ya. Artinya apa? Seluruh aktivitas kita memang harus punya nilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, waktu ibadah yang disingkat kita sementara. Oleh karenanya, yuk sama-sama kembali diri kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Diawali dengan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma abu laka ni'matika alayya wa abu bidambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan. Untuk kebersamaan, keindahan dan kebersihan majelis ini. Jangan lupa gelas yang ada di banyak sekalian untuk diletakkan di tempat sana. Dan jangan lupa pula kita pada diri pulang dengan sholat dua rakaat.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحق